Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang seberapa pentingnya publikasi terhadap tingkat keberhasilan kita mendaftar beasiswa LPDP. Ya, tentu ini berdasarkan pengalaman yang saya miliki dan pengalaman teman-teman saya. Jadi, saya kadang juga bertanya kepada teman-teman, kira-kira itu faktor terpenting apa yang mereka miliki sehingga mereka kemudian diterima menjadi awardee beasiswa LPDP. Beberapa teman saya sendiri juga mengalami hal yang sama, mendapatkan beasiswa LPDP dengan one shot gitu, sekali daftar langsung dapat. Tidak hanya untuk S2, bahkan untuk S3. Jadi saya mendapatkan beasiswa LPDP, S2 sekali daftar, S3 juga sekali daftar. Beberapa teman saya juga mengalami hal yang sama. Mereka mendaftar LPDP dan berhasil menjadi awardee beasiswa LPDP dengan sekali daftar. Ya, ketika S2 saya mendaftar beasiswa LPDP dengan bekal juga publikasi ilmiah. Jadi ini adalah beberapa publikasi uh, ilmiah ketika saya S2 dan saya daftar untuk beasiswa LPDP S2. Kemudian ketika S3 juga sama. Saya mendaftar beasiswa LPDP dengan beberapa publikasi yang saya peroleh ketika selesai menyelesaikan studi S2. Jadi publikasi selama S2 menjadi bekal untuk mendaftar beasiswa LPDP untuk S3. Ini beberapa list publikasi saya ketika mendaftar beasiswa LPDP untuk S3. Beberapa teman saya juga demikian. Ada teman yang dengan bekal publikasi, kemudian dia berhasil mendapatkan beasiswa LPDP S3, sekali daftar juga langsung dapat. Tidak hanya satu, ada beberapa teman yang publikasinya lebih dari satu, otomatis dia juga memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa LPDP untuk S3. Nah, kira-kira apakah faktor memiliki publikasi ilmiah ini menjadi penting ketika kita mendaftar beasiswa LPDP S3? Ya, walaupun tidak ada apa ya, tidak ada kriteria yang tertulis secara langsung di panduan pendaftaran beasiswa LPDP, tapi kita bisa memprediksi bahwa faktor ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting, khususnya untuk yang mendaftar S3. Kalau yang mendaftar S2 sih saya kira mungkin tidak menjadi hal yang pertimbangan yang sangat urgent ya, sangat penting gitu. Tapi itu menjadi faktor yang sangat menentukan juga. Karena pengalaman saya dulu ketika LPDP masih sangat kompetitif ya waktu itu, di antara teman-teman yang daftar, banyak teman-teman yang daftar, saya salah satu pendaftar yang membawa bekal sudah memiliki publikasi ilmiah. Dan pada saat itu tahun 2018 akhir ya, tahun 2018 akhir, kuliah di 2019, saya di antara teman-teman menjadi satu-satunya peserta yang lolos waktu itu. Nah, teman-teman yang lain apakah tidak lolos? Iya, tidak lolos untuk kesempatan pertama. Waktu itu LPDP itu 1 tahun buka 4 kali pembukaan pendaftaran. Dan teman-teman yang belum yang mendaftar dengan belum berbekal publikasi itu harus sampai effort untuk 2 sampai 3 kali baru dia dapat beasiswa LPDP. Dan saya menilai bahwa itu menjadi bagian yang sangat mempengaruhi keberhasilan saya ketika itu mendaftar beasiswa LPDP untuk S2. Nah, ketika untuk S3 juga sama. Saya menggunakan beberapa publikasi, pengalaman publikasi yang saya peroleh selama S2, kemudian menjadi pengalaman publikasi dan saya gunakan untuk mendaftar S3 beasiswa LPDP. Dan alhamdulillah juga sangat ini apa namanya sangat berpengaruh sehingga kemudian diterima menjadi awardee beasiswa LPDP untuk S3. Nah, rasionalisasinya seperti apa? Jadi, kalau menurut saya, ketika kita mempunyai publikasi, apalagi publikasi itu sesuai dengan bidang studi kita, sesuai dengan masih dalam satu rumpun topik yang berkaitan dengan rencana penelitian, baik itu rencana penelitian tesis maupun rencana penelitian disertasi. Kalau disertasi kan wajib ya untuk pendaftar S3 LPDP kan wajib membawa atau membuat atau mensubmit rencana proposal penelitian disertasi. Nah, kalau publikasi kita berkaitan dengan rencana itu atau
merupakan preliminary studi dari rencana penelitian disertasi kita, ini akan menjadi poin plus yang sangat luar biasa. Dan ini akan membantu kita ketika interview gitu. Jadi ketika interview itu kita pasti akan ditanya tentang proposal disertasi kita, penelitian rencana penelitian S3 kita. Nah, kita juga akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan atau pengalaman apa yang akan meyakinkan interviewer bahwa kita akan berhasil meneliti itu. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah track record kita dalam publikasi ilmiah. Nah, kita bisa menyampaikan ke pewawancara bahwa kita memiliki pengalaman atau preliminary studi Pak tentang topik ini dan alhamdulillah sudah terbit di jurnal X gitu dengan kualitas X gitu. Itu akan menjadi poin yang sangat plus. Kita juga akan sangat mudah untuk menjelaskan bagaimana rencana penelitian disertasi kita. Dan ya tentu kemampuan kita dalam mempublikasikan karya ilmiah itu menunjukkan bahwa kita memiliki kredibilitas yang baik. Kita memiliki kemampuan untuk mempelajari suatu topik tertentu dan kita menghasilkan karya, meneliti, kemudian menghasilkan karya, berhasil menyampaikan hasil penelitian kita kepada khalayak melalui publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Nah, lalu apakah kita harus selalu mempersiapkan publikasi di jurnal yang tinggi, di jurnal yang besar ya? Tidak juga. Artinya pengalaman publikasi ilmiah itu tidak mesti selalu dalam bentuk jurnal internasional bereputasi dengan impact faktor sekian, harus Q1 dan lain sebagainya. Tidak, tidak mesti demikian. Jadi asal kita punya publikasi ilmiah, boleh di jurnal nasional, boleh di jurnal internasional biasa, boleh di proceeding, misalnya teman-teman mengikuti seminar internasional, kemudian output dari seminar internasional itu paper atau artikel ilmiah yang teman-teman buat itu masuk di proceeding. Bisa proceeding internasional atau di proceeding nasional. Itu juga menjadi salah satu publikasi ilmiah yang bisa dipertimbangkan. Nah, teman-teman, publikasi ilmiah juga tidak melulu tentang artikel ilmiah berbasis riset. Teman-teman juga bisa membuat artikel review. Beberapa teman saya yang berhasil mendapatkan beasiswa S3, salah satu bekalnya juga artikel ilmiah berupa paper review. Nah, paper review itu bisa disubmit di jurnal internasional bereputasi yang sangat baik. Ini juga menunjukkan bahwa kita menguasai, kita sudah belajar tentang topik itu, sehingga kita sudah bisa menyusun paper review yang menjelaskan secara komprehensif topik yang sedang kita kerjakan atau topik yang akan kita kerjakan nanti selama meneliti di jenjang S2 atau S3. Itu juga bisa menjadi alternatif ya. Nah, yang sering kita jumpai teman-teman yang juga beberapa yang sering ngontak DM di Instagram saya itu eh, Kak, gimana sih kita mensiasati atau menjawab pertanyaan dari interviewer ketika kita memang benar-benar belum punya publikasi. Nah, ini memang agak sulit, tapi bukan berarti tidak punya kesempatan. Teman-teman masih punya kesempatan untuk membuat karya, masih punya kesempatan untuk menulis di rentang waktu misalnya mendaftar di bulan uh, awal Februari, kemudian nanti kan interview itu masih di bulan Maret atau April ya, masih cukup ada rentang waktu yang sangat lama. Nah, di rentang waktu itu teman-teman bisa menulis. Nah, menulis itu tidak harus artikel penelitian yang harus riset, harus di lab, tapi teman-teman juga bisa menulis artikel review, bisa menulis artikel review atau original artikel yang basisnya adalah simulasi. Simulasi atau pemodelan yang tidak memerlukan data yang teman-teman sendiri harus mengambil secara real di laboratorium. Kan kalau pemodelan bisa datanya dari data hasil penelitian orang sebelumnya atau data-data statistik hasil dari Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya ya dari instansi-instansi itu. Itu juga bisa digunakan sebagai apa namanya? Sebagai olahan bahan untuk kita apa namanya membuat artikel ilmiah. Sebagai contoh, saya juga berhasil membuat satu artikel ilmiah yang datanya
bersumber dari Badan Pusat Statistik misalnya. Ini contoh artikelnya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat itu 2-3 bulan dari pendaftaran ya, 2 bulan misalnya sampai nanti dapat jadwal interview untuk kita menunjukkan bahwa kita juga bisa punya punya karya, kita bisa punya artikel ilmiah. Nah, eh, selain tadi pemodelan, teman-teman juga punya kesempatan untuk menulis artikel review atau paper review. Jadi dalam waktu 2 bulan, teman-teman bisa menulis paper review. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu teman-teman coba draftnya disubmit ke jurnal yang ditarget, ke jurnal yang dituju. Jadi karena prosesnya pasti lama ya, review itu bisa 1 bulan, bisa 1 bulan lebih gitu. Jadi teman-teman bisa tetap submit saja nggak jadi masalah. Nah, jadi nanti ketika misalnya lagi proses interview ditanya oleh pewawancara apakah punya pengalaman publikasi, teman-teman bisa menunjukkan bahwa punya walaupun belum terbit atau belum accepted, tapi posisinya masih under review. Teman-teman bisa menunjukkan bukti submissionnya, bisa juga menunjukkan original draftnya, draft manuskrip ketika disubmit ke jurnal tersebut. Ini menjadi salah satu poin yang plus ya. Kalau sudah terlanjur benar-benar tidak punya pengalaman untuk publikasi ilmiah. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar beasiswa LPDP atau berencana mendaftar beasiswa LPDP di periode selanjutnya atau di tahun selanjutnya, saya sangat menyarankan untuk teman-teman mempersiapkan portofolio itu ya. Portofolio berupa publikasi. Siapkan dari sekarang, belajar untuk menulis artikel ilmiah, belajar untuk menulis artikel ilmiah hasil riset atau artikel ilmiah pemodelan atau artikel ilmiah paper review. Itu juga sangat penting. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu bagi yang belum mendaftar, misalnya untuk periode berikutnya atau di tahun berikutnya, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, apakah menulis artikel ilmiah itu sulit? Ya, sulit, bisa dikatakan sulit, iya, tapi bisa dipelajari dan bukan sesuatu yang sangat sulit. Ketika kita punya trik, sekarang kan sumbernya banyak ya. Kita bisa belajar dengan AI, kita bisa belajar di internet, atau teman-teman juga bisa mengikuti kelas-kelas menulis ilmiah. Nah, di kami, kebetulan kami juga mengadakan kelas menulis ilmiah, sekalian promosi, mohon maaf di video ini. Kami mengadakan kelas menulis artikel ilmiah, baik itu artikel ilmiah hasil riset atau artikel ilmiah untuk paper review. Ya, di kami di Adlight kita buka setiap bulan. Jadi reguler setiap bulan di setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 pembukaannya. Informasinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Atau di linknya di deskripsi teman-teman bisa melihat di sana. Kita akan belajar bersama benar-benar dari awal untuk belajar bagaimana menulis artikel ilmiah yang baik, yang targetnya bisa disubmit ke jurnal, baik jurnal nasional, jurnal proceeding internasional maupun di jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi kesimpulan dari video ini bahwa mempersiapkan publikasi ilmiah menjadi faktor yang sangat penting untuk kita mendaftar beasiswa LPDP karena itu akan mempermudah kita untuk menjalani proses seleksi beasiswa LPDP baik dari seleksi administrasi maupun nanti ketika wawancara kita ditanya tentang pengalaman riset, ditanya tentang rencana penelitian, kita bisa menjelaskan dengan sangat baik dan dengan lebih confidence karena kita memiliki portofolio yang baik tentang publikasi ilmiah. Demikian video ini. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai jumpa di video berikutnya.